Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa usallimu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli rahmati Allah, kembali kita memuji Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita. Sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali hidup dan untuk memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaatnya kelak kita berharap kepada Allah izinkan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Sahabat asli rahmati Allah, alhamdulillah masih dalam lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada penjelasan atau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pasal yang membahas dosa itu mampu melahirkan dosa-dosa setelahnya, atau keburukan itu mampu melahirkan keburukan-keburukan dan mewariskan keburukan-keburukan setelahnya. Maka seorang muslim apabila ia melakukan sebuah kesalahan, ia melakukan sebuah keburukan, kemaksiatan, suatu dosa, maka hendaklah ia bersegera kembali kepada Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan barengilah keburukan yang kalian perbuat dengan kebaikan setelah itu, yang demikian mampu menghapusnya. Sahabat asli rahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pasal yang baru, pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, mari kita baca faslun. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa minha wa huwa min akhwafi 'ala al-'abd. Ada pembahasan baru, diantaranya adalah yang paling ditakuti atas diri seseorang adalah kemaksiatan, annaha tud'iful qalba an iradatihi fataqwa iradatul ma'siyah wa tud'ifu iradat taubah syai'an fa syai'an ila an tansalikh min qalbihi iradatut taubati bil kulliyah. Di antara dosa itu, bahwa dosa itu mampu melemahkan hati dari keinginan seseorang berbuat ketaatan, keinginan seseorang bertaubat dari dosa-dosanya. Fataqwa iradatul ma'siyah, dan menguatlah jika iradatul taubah, kemauan seseorang, keinginan seseorang ingin bertaubat kembali kepada Allah itu melemah, sudah pasti yang menguat adalah keinginan untuk melakukan kemaksiatan setelahnya. Wa tud'ifu iradatul taubati syai'an fa syai'an. Memang tidak langsung serta-merta menghilangkan atau menghapus kemauan seseorang untuk bertobat, tapi sedikit demi sedikit ia akan melemahkan, bahkan sampai menghilangkan. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Kalau sudah hati itu sampai mati setengahnya, maka rasanya sulit untuk bertaubat kepada Allah. Fayati minal istighfari wa taubatal kadzdzabina bil lisani bi syai'in katsir. Kemudian istighfarnya hanya sebatas di lisan. Taubatnya taubat orang-orang yang dusta kepada Allah Azza wa Jalla dan hanya di lisan saja. Ya, saya taubat, tapi sebab hatinya sudah dikuasai oleh kemaksiatan, bahkan setengahnya sudah dikuasai oleh kemaksiatan, bahkan melemah juga kemauan ia untuk bertaubat, maka berat rasanya. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah musirrun 'alaiha 'azibun 'ala muwaqa'atiha mata amkanathu. Orang yang semodel istighfar hanya sebatas lisan,
hati tidak menghayati, hati tidak benar-benar, hatinya hanya kosong begitu, tidak fokus, maka orang tersebut adalah orang yang istighfar dengan lisan tapi hatinya ma'qudun bil ma'asi atau bil ma'siyah, musirrun 'alaiha, hatinya masih terikat dengan kemaksiatan, dia masih musirrun 'alaiha, dia masih mau terus-menerus dalam kemaksiatan, azimun 'ala muwaqa'atiha mata amkanat, bahkan masih berazam hatinya, kapan saya dapat celah untuk bermaksiat saya akan melakukan. Lisannya beristighfar, lisannya mengatakan saya bertaubat, tapi hatinya sudah terikat, maka yang demikian itu digolongkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai taubatnya al-kadzabin, orang-orang yang pembohong, pendusta. Wa hadza min a'zamil amradi wa aqrabiha ilal halak, dan yang demikian adalah penyakit yang paling besar dan yang paling mendekati pada kehancuran. Makanya bahaya sekali kemaksiatan itu ya, para sahabat taslih yang Allah. Maka kapan kita berbuat kemaksiatan, segeralah kita memohon ampun, kemudian menyesali diri kita atas kemaksiatan yang kita perbuat, sehingga jangan sampai kemaksiatan itu berdampak yang sangat-sangat buruk sebab kita meremehkan kemaksiatan tersebut. Baik, faslun, pasal selanjutnya, wa minha annahu yansalikh minal qalbi istiqbahuha fatusiru lahu 'adatan fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nasi lahu wala kalamahum fihi. Pasal baru tentang maksiat, dampaknya kepada seseorang. Kemaksiatan itu mampu menghilangkan istiqbah. Istiqbah itu gini, dampak kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba adalah hatinya tidak lagi melihat bahwa kemaksiatan itu dipandang jelek, dipandang buruk oleh pandangan manusia. Ya, semisal seseorang sudah biasa dengan berciuman, mesra-mesraan di hadapan di publik, di tempat-tempat umum. Kalau itu dia lihat biasa, maka dia sudah istiqbah, hatinya sudah tidak melihat itu sesuatu yang qabih, sesuatu yang buruk. Ya sudah biasa kok gitu ya. Bahkan sudah menjadi adat, sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Padahal ini sangat bahaya sekali untuk diri kita ya. Padahal sangat bahaya sekali. Kemudian fala yastaqbi min nafsihi ru'yatan nasilahu, maka tidak ada mau dilihat orang buruk, dia tidak ada dalam hatinya perasaan buruk gitu. Wala kalamahum fi, dia juga tidak memperhatikan ucapan manusia atas perbuatan buruknya, atas perbuatan dosanya, ya udah masa bodoh seperti itu ya. Wa hadza inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuqi wa tamamul ladzah. Model seperti itu bagi para pelaku kefasikan, kejahatan, keburukan itu ia telah sampai kepada puncaknya kelezatan bahkan. Ya, bahaya sekali ya Rob ya. Yang kita lihat, dan bahkan mayoritas manusia melihat itu sebuah keburukan, tapi para ahlu fusuk, ahli kemaksiatan itu melihat inilah puncak kelezatannya. Hatta yaftakhir ahaduhum bil ma'siyah, bahkan sampai di antara mereka ada yang bangga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Kemaksiatan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang orang lain, jika diketahui oleh orang lain, jika seorang melakukan kemaksiatan kemudian diketahui oleh orang lain, itu orang yang tadi malu gitu. Nah ini nggak ada lagi malu, bahkan bangga atas kemaksiatan. Bukankah hari ini di tengah-tengah kita melihat potret-potret demikian? Maka ini menjadi renungan juga bagi kita. Ya, ada orang yang dia melakukan maksiat tapi dia diam, dia tidak dia malu, dia tidak mau diketahui orang. Ini masih lebih baik daripada orang yang sampai berbangga dengan kemaksiatan, bahkan diumbar, bahkan dikampanyekan. Nanti akan beliau bahas juga.
Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu 'amilah. Bahkan orang yang tadi yang bangga dengan kemaksiatan, ia membicarakan kemaksiatan yang orang lain padahal aslinya nggak tahu. Kemudian dia seraya berkata, fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza. Wahai fulan, aku telah mengamalkan ini dan itu. Maksudnya kemaksiatan ini, saya sudah itu. Hati-hati. Ya. Wa hadzal darbu minan nas la yu'afun. Kata Ibnu Qayyim, model orang seperti itu yang berbangga dengan kemaksiatan, menceritakan kemaksiatannya yang padahal Allah sudah tutup rapat, mereka golongan orang-orang yang tidak diampuni Allah. Wa tasuddu alaihim tariqat taubah, yang Allah halang-halangi mereka untuk bisa menggapai pintu taubat. Nauzubillah. Wa tughlaq anhum abwabuha fil ghalib, dan tertutup pintu taubat untuk mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Nabi bersabda, setiap umatku itu ada potensi untuk diampuni, mu'afan, diampuni dosa-dosanya, kecuali mereka yang terang-terangan mengumbar dosanya. Mereka siapa? Atau siapa mereka yang dikatakan mujahir, yang menampakkan dosa? Mereka siapa? Wa inna minal ijhar, kata Nabi, dan sesungguhnya bentuk dari seseorang menjaharkan, menampilkan kemaksiatan adalah an yassurallaha 'alal 'abdi thumma yusbih yafdahu nafsahu wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayahtiku nafsahu wa qad bata yassuruhu rabbuhu. Orang yang Allah sudah tutup dosanya, tapi besok paginya atau keesokan harinya malah ia mempermalukan dirinya sendiri, seraya berkata, wahai manusia, wahai fulan, aku telah melakukan kemarin atau kemarin malam atau semalam saya telah melakukan ini dan itu. Fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbu. Ia menghinakan dirinya sendiri padahal Allah telah menutup aibnya. Teman-teman yang rahmati Allah, harusnya kita sadar bahwa kalau kita memang kita pendosa, kita semua pendosa, kita pernah berbuat dosa. Cuma kalau sampai kita berbangga dengan dosa kita, bahkan cerita padahal Allah telah tutup, ini yang kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku ada potensi dan sangat mungkin untuk diampuni dosa-dosanya, kecuali mereka orang-orang yang mujahir, yang menampakkan dosa setelah Allah tutup dosanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik, wa minha, Ibnu Qayyim melanjutkan, anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathu an ummatin minal umamil lati ahlakaha Allahu azza wa jal. Sesungguhnya setiap kemaksiatan dari maksiat-maksiat yang banyak itu adalah warisan dari umat-umat sebelumnya yang Allah telah lenyapkan dari muka bumi ini, yang Allah telah hancurkan mereka dari muka bumi. Sebagai contoh, Fallutiyah adalah praktek penyimpangan orientasi seks. Ya, ini kemaksiatan. Ya, kita sebut dengan homo, lesbi, transgender dan lain sebagainya. Itu mirathun an qaumi Lut. Itu warisan dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Wa akhdhul haqqi bizzaid wa daf'u bin naqis. Mengambil hak secara berlebihan dan membayarkannya secara kurang atau tidak adil, itu adalah warisan dari kaum Nabi Syuaib. Wal 'ulu fil ardi wal fasad. Sombong di muka bumi dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, itu warisan dari Firaun dan kaumnya. Wa takabbur wa tajabbur. Takabbur, sombong, kemudian berbuat semena-mena, itu adalah warisan dari kaumnya Nabi Hud. Fal 'asi labisu thiyabi ba'dhi hadhil umam wa hum a'da'ullah. Maka seorang yang melakukan kemaksiatan itu seakan ia bagaikan mereka yang memakai pakaian dari umat-umat sebelumnya yang mereka adalah musuh Allah. Waqad rawa Abdullah bin Ahmad, putra Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, meriwayatkan dalam kitab Zuhud milik ayahnya dari Malik bin Dinar,
Qala auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil an kulli qaumi. Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel untuk katakanlah kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i, jangan kalian memasuki pintu masuk musuh-musuhku, kata Allah. Wala talbasu malabisa a'da'i, jangan kalian pakai atau jangan kalian kenakan pakaian musuhku, kata Allah. Wala tarkabu marakib a'da'i, jangan kalian menaiki tunggangan-tunggangan musuh-musuhku. Wala tut'imu mata'im a'da'i, jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i, yang menyebabkan kalian juga bisa menjadi musuhku, kata Allah. Kama hum a'da'i, sebagaimana mereka adalah musuhku. Baik. Wa fi musnad Ahmad min hadithi Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bis-sayfi baina yaday sa'ah hatta yu'badullahu wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ana akan bahas tentang yang bagian bawahnya adalah tentang larangan kita bertasyabuh dengan suatu kaum, bermirip-mirip dengan satu kaum yang kaum tersebut adalah kaum yang dihinakan oleh Allah, kaum yang dibenci oleh Allah, bahkan kaum yang dilenyapkan, yang Allah turunkan azab bagi mereka, dan itu dilarang. Baik. Faslun, kita masuk pasal baru. Di antaranya kemaksiatan itu adalah sebab remehnya atau sebab kita dipandang remeh oleh Allah. Hati-hati. Hawanul abdi ala rabbih, itu remeh kita di mata Allah. Artinya Allah tidak melihat kita mulia. Wasuqutihi min ainihi, dan jatuh dari mata Allah itu maksudnya Allah tidak lagi melihat kita sesuatu yang istimewa. Qala al-Hasan al-Basri hanu alaihi fa'asawh walau azzu alaihi la'asamahum. Ya. Mereka, singkatnya, mereka menghinakan dirinya sebab dosa, yang kemaksiatan yang mereka perbuat. Seandainya mereka mau menjaga, maka mereka akan diberikan izzah, kemuliaan. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Jika seorang tadi dipandang remeh oleh Allah, maka tidak akan ada satupun di muka bumi ini yang mampu memuliakannya. Allah berfirman, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka adakah yang mampu memuliakannya di atas muka bumi ini? Tidak ada. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 18. Wa in 'azzamahumun nas fi adh-dhahir li hajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqara syai'in wa ahwanahu. Meskipun dilihat manusia, dipandang manusia seperti orang yang dihormati, itu pun penghormatan manusia kepadanya sebab ada kebutuhan, ada kepentingan. Padahal di hati mereka ini orang paling hakir, paling hina. Wa minha anna al-'abda la yazalu yartakibu adh-dhanb hatta yahunu 'alayhi wa yusghiru fi qalbihi wa yasghuru fi qalbihi wa dhalika 'alamatul halak fa inna adh-dhanb kullama saghar fi 'ainil 'abd 'azuma indallah. Allahul musta'an. Dan sesungguhnya seseorang hamba jika terus-menerus dalam kemaksiatan dan dosa sampai ia memandang remeh dosa tersebut dan menganggap remeh, menganggap kecil, biasa saja ini dosa pada hati saya. Wadzalika, kata beliau Ibnu Qayyim, itu adalah tanda-tanda kehancuran seorang hamba. Fa inna dzan kullama saghra fi 'ainil 'abdi 'azuma indallah. Karena sesungguhnya dosa itu kapan seorang hamba itu melihat ini mah biasa, tapi sesungguhnya di sisi Allah itu berat, besar. Sebagian salaf mengatakan, atau ada ungkapan yang mengatakan, jangan kamu lihat kepada dosa yang kamu perbuat, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Ini penting, teman-teman. Ya. Wa qad dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Mas'ud qala innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi
wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatara. Dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, qala innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya yang ada pada dirinya itu seakan ia berada di bawah gunung yang besar, yang ia takut gunung itu jatuh menimpa dirinya. Adapun orang fajir, dia melihat dosa-dosanya yang banyak itu seakan seekor lalat yang hinggap di hidungnya dan ia katakan segini aja, dan kemudian terbang begitu saja lalat tersebut. Maka ini penting bagi kita, teman-teman, bagi saya pribadi, Allahul Musta'an, untuk supaya kita berhati-hati agar kita juga saat kita terjatuh kepada kemaksiatan, kita segera kembali kepada Allah, kita berharap kepada Allah ampunan, kita taubat kepada Allah atas semua kesalahan dan lain sebagainya. Karena ini perkara yang berat dan langsung berdampak kepada hati kita, dan bahaya sekali kalau jika hati kita sudah mati maka tidak ada lagi harapan, bahkan bukan tidak lagi ada harapan tapi berat rasanya untuk bangkit. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga hati kita agar terus bersih, suci, maka setiap kali kita berbuat kesalahan segera kembali kepada Allah. Ya, apabila mereka atau kita langsung berbuat kemaksiatan, langsung mengingat Allah dengan harapan Allah ampuni dan Allah segera keluarkan kita dari kemaksiatan yang telah kita pernah perbuat. Itu saja teman-teman, rahmati Allah. Semoga yang sedikit bermanfaat. Lagi-lagi saya menasihati diri saya sendiri untuk supaya lebih hati-hati, lebih menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa meskipun itu kecil. Tapi tadi kata Ibnu Qayyim, dosa itu kapan dilihat oleh seorang hamba itu nampaknya kecil, tapi sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada kecil. Itu adalah sesuatu yang besar. Itu saja, dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla yang telah lalu, dan dimudahkan untuk kita terus berada dalam ketaatan. Dan kalaupun kita pernah jatuh kepada kemaksiatan, Allah segera angkat kita untuk terus menjadi hambanya yang Allah ridai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup majelis kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.